Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Ada sebuah video yang menggelikan serta memalukan dari negeri Malaides, yang menampilkan perseteruan antara warganet negeri Malaides yang bertipe M, dengan warga Indonesia sang penjilat ringgit, yaitu si jantung pisang. Mereka saling membalas argumen di jagat maya negeri Malaides. Yang satu dari pihak warga negeri Malaides, yang merasa tak membutuhkan pembelaan netizen penjilat ringgit, karena membuat pekat suasana. Dan yang satu lagi dari pihak sang penjilat ringgit, yang merasa peduli terhadap negeri Malaides. Karena katanya, negara pujaannya, yaitu negeri Malaides, suka dijadikan bahan pembicaraan warganet Indonesia. Warga Indonesia sang penjilat ringgit si jantung pisang, lebih memilih untuk merendahkan bangsanya sendiri, pada setiap video kontennya. Walaupun demikian, warganet negeri Malaides yang bertipe M, yang suka merendahkan Indonesia itu, tetap tak terima dengan apa yang dilakukan sang penjilat ringgit si jantung pisang. Aku buat video ni khas untuk nama user yang nama jantung pisang, si jantung pisang. Asyik memekak bising. Nak kata nak backup kita orang Malaysia lah. Kita orang Malaysia tak perlu kau backup. Aku dah meluat tengok kau ni. Engkau nak melaga-lagakan Malaysia dengan orang Indonesia, kau balik negara kau. Kau pergi balik negara kau. Kita tak perlu orang macam kau untuk mempertahankan kita. Kita ni anak Melayu ada, anak Cina ada, anak India ada. Okay? Kau tak payah nak bising-bising. Aku tengok kau ni makin lama makin meluat. Bersembang. Cakap macam bagus. Pergi balik negara kau, pergi ajar orang negara kau tu. Kau tak payah sibuk nak duduk kat sini nak pergi ajar negara kau. Pergi balik negara kau tu. Semak. Tolong sampaikan pada dia si jantung pisang ni. Aku ingatkan jebeng-jebeng dari Indonesia juga. Rupanya dari negara Malaysia pun ada juga jebeng. Satu video aku nak buat untuk bro ni ya, di mana dia cakap dia tak suka dengan aku ya, sebab konten-konten aku memekak, bising dia cakap. Ya, dia tak perlukan orang macam aku untuk membackup membela negara dia cakap Bro, aku bagi tahu dengan kau aku tak ada kepentingan apapun tak ada keuntungan apapun ya membackup membela negara kau ni ya, tapi aku prihatin, aku kasihan ya, aku sedih tengok negara kau dihina ya, dicaci oleh bangsa-bangsa aku Indonesia, di mana bangsa-bangsa aku ni ada segelintir ya yang menyebarkan berita hoax tentang negara kau. Aku terpanggil untuk meluruskan benda-benda tu ya. Kalau kau cakap kau tak perlukan orang macam aku, kau tahu tak berapa ramai rakyat Malaysia mend-DM aku meminta tolong dengan aku ya untuk membahas ya konten-konten orang-orang Indonesia memburukkan negara kau ni ya. Kau buat apa? Di saat ada bangsa Indonesia memburukkan negara kau ni, kau buat apa bro? Kau jilat dia orang Kalau nak cari follower, jangan macam ni cara dia bro. Dalam JP punya komen ni, aku nak komen ni. Kita orang Malaysia tak payah kesian, tak payah minta kau kesian. Bukan semua orang Malaysia yang suka dengan apa yang kau buat. Tapi tak apa, kau tunggu. Mesti report macam kau ni. Aku mesti report ni. Aku akan pastikan kau balik ke negara sana. Aku akan pastikan kau orang mesti balik ke negara sana. Aku bidas Konoha ni sampai bertumbuk kat sini kau tahu. Bertumbuk. Ada follow, alamak ni akaun baru akaun lama aku. JP. Kau tak payah sembang lebih-lebih dengan aku kau tahu. Nanti kau bertemu buku dengan Ruas. Kau bertemu buku dengan Ruas. Aku akan pastikan kau punya. Aku dengan majlis aku semua ni akan ramai akan pergi polis. Bila report polis, kau rasa nasib kau macam mana? Ni aku dah bagi cadangan pada kau lah. Bila kau balik sana, dia nak baca talqin dah untuk kau tu. Seperti itulah reaksi saling balas mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang sama-sama suka merendahkan negara Indonesia. Dan satu hal yang lucu, yang akan membuat kita tertawa, sang penjilat ringgit berkata, kalau ia merasa terpanggil untuk membela negeri Malaides, itu sudah menjadi pembuktian bahwa si jantung pisang memang benar-benar penjilat ringgit, yang suka memburuk-burukan negaranya sendiri. Dia tidak bisa membedakan antara kritikan, usul saran, dan nyinyiran, yang bahkan mencemooh negaranya sendiri.
Kadang dari persoalan yang nyeleneh yang ada di Indonesia, lalu dikait-kaitkan dengan yang ada di negeri Malaides, sembari menunjukkan hasil kerjanya. Sehingga terkesan berlebihan dan lupa daratan. Dan yang paling herannya, dari sekian banyak tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, hanya oknum-oknum tenaga kerja Indonesia yang berada di negeri Malaides lah yang suka membanding-bandingkan negaranya dengan negara tempat ia bekerja. Seakan-akan negara tempat ia bekerja, yaitu negeri Malaides, sudah sangat sempurna. Yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Padahal di era digital informasi yang canggih ini, siapa saja bisa menjelajah untuk mengetahui perkembangan suatu negara. Maka tak heran, jika ada warganet lainnya, baik dari Indonesia maupun dari negara tetangga, malah mengulik balik orang-orang seperti penjilat ringgit satu ini. Hai Jantung Pisang, katanya ahli dalam mengurus negara ya, sampai bertahun-tahun nih, ya, katanya mental kuat, mental baja, ya, IQ tinggi. Tapi hakikatnya, yang saya lihat, sedikit saja kamu disentil orang, kau langsung buat PTT, kau langsung mengamuk-ngamuk, bahkan kau kadang merean-rean, seperti videomu yang belakangan-belakangan ini, ya. Begini Jantung Pisang, saya ada dapat satu usulan dari kawan-kawan, saya tak sanggup dengan ajaran kawan-kawan nih. Itu makanya kami tidak boleh jadi penjilat dan pengadu domba, ya. Tapi kalau untukmu saya rasa kamu sanggup nih. Hanya saja kamu belum berhasil, minimalnya belum ada, ya. Pertama kamu harus amalkan yang 3 ini. 1, kamu harus muka tembok, ya. Itu kamu sudah lakukan, kamu sudah berhasil jadi muka tembok. Yang kedua, urat malu sudah putus, ya. Itu kamu sudah lakukan. Kamu hanya tinggal 1 langkah lagi, ya. Mental kamu harus kuat. Karena untuk saat ini saya tengok mental kamu bukan kuat sebenarnya. Rusak adalah, ya. Sebab sikit-sikit kau mengamuk atau kau buka PTT meroyan-royan kalau orang sentuh kamu, kalau orang sentil kamu. Ya Jantung Pisang, amalkan yang 3 ini. 1, 2, kamu sudah berhasil, muka tembok, urat malu sudah putus. Yang 1 lagi kamu belum berhasil. Mental harus kuat. Jantung Pisang, pastikan mental Anda masih aman. Assalamualaikum. Hai, selamat malam Ibu Jantung. Ya, Ibu Jantung. Ya, Ibu Pisang yang memiliki jantung tak memiliki hati. Ada hati nak men-share berita-berita bohong. Sekurang-kurangnya saya rasa Anda pun punya handphone, saya pun punya handphone. Sebagai ya ibu rumah tangga, kita ini boleh je search apa-apa yang informasi yang kita mau sampaikan, betul tak? Ini ada video terbaru dia nih yang buat saya itu nggak bisa diam. Terus bilang apa? Siapa bilang susah ngurus negara? Mana ada susah, menteri pun banyak. Ibu coba ngurus diri sendiri aja dulu. Ibu aja kelihatannya tuh kalau live nggak bisa ngontrol diri sendiri. Ya emosi ibu menggebu-gebu. Apalagi kalau ada orang yang nggak sesuai sama ibu, nggak sesuai sama pendapat ibu. Ibu tuh ngamuk-ngamuk gitu. Coba ibu tanya diri sendiri aja. Kalau misalkan ibu menjabat, ibu bisa nggak ngontrol sekian ratus juta penduduk Indonesia ini, Bu? Ya, jangan kita bilang kayak nggak bisa ngontrol, ya, ibu aja belum ngerasainnya, ya kan? Saya sendiri nggak berani bilang kenapa nggak bisa ngontrol ini itu karena saya belum ngerasainnya, Bu. Kadang-kadang kita sebagai suri rumah tangga ini ngontrol suami dan anak kita itu kita nggak bisa, kadang emosi, fed up, ya kan? Nah, coba ibu di perantauan sana kontrol dulu emosi ibu. Terus satu lagi, asah dulu otaknya sebelum menyebarkan informasi apa-apa, Bu. Pastikan ianya betul. Jangan followers 100.000 ibu itu selalu ibu suapi dengan berita-berita hoax. Nanti ibu dilaporin orang, bukan saya atau siapa. Ibu kan nggak tahu viewers ibu siapa, ya kan? Ibu tengok kan berapa banyak selalu penonton di video ibu. Mana tahu ada satu lawyer yang nggak suka, atau ada salah satu tim dari presiden yang nggak suka karena ibu nyebar-nyebar berita hoax. Hati-hati loh. Nanti satu masa ibu akan pulang ke Indonesia, ditunggu di bandara nanti gimana? Malu kan? Turun bandara langsung digari. Orang-orang yang bertipe seperti Jantung Pisang dan kawan-kawan, dapat dikatakan orang-orang yang mengidap narcissistic personality disorder, atau gangguan kepribadian yang ditandai dengan perasaan superioritas yang berlebihan, kebutuhan besar untuk dikagumi, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Orang yang mengidap NPD, cenderung merasa dirinya lebih istimewa dari orang lain, dan mengharapkan perlakuan istimewa. Ciri-ciri orang NPD diantaranya, rasa superioritas yang berlebihan, mereka merasa lebih hebat dari orang lain, dan mengharapkan orang lain mengakui kelebihannya.
Sering pula muncul sikap flexing, yaitu memamerkan kehidupan yang dianggapnya sukses, dan kemudian membuat perbandingan untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan dari orang lain. Kemudian tipe semacam ini juga memiliki ciri butuh dikagumi, di mana mereka selalu membutuhkan perhatian dan pujian dari orang lain untuk menjaga harga diri mereka. Mereka pun merasakan bahwa dirinya dibutuhkan orang lain dan harus ikut campur tangan. Maka jika mendapat dukungan, mereka akan beraksi, meskipun itu tidak disukai atau merugikan dirinya sendiri, orang lain, atau objek-objek yang berkaitan dengan dirinya. Sehingga efek berikut yang menjadi salah satu cirinya yaitu kurangnya rasa empati. Mereka kesulitan memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, dan seringkali marah dan membaikkan perasaan orang lain. Maka di situ akan muncul kontranarasi atau kritik dari orang-orang yang tidak suka terhadap aksinya. Tetapi orang yang mengidap sindrom NPD ini juga punya ciri sensitif terhadap kritik. Mereka sangat rentan terhadap kritik dan bisa bereaksi dengan marah atau menyangkal atas kesalahan mereka. Kadang mereka akan membuat kontranarasi untuk membalas kritikan, meskipun dengan narasi manipulatif, yang juga sebagai salah satu ciri dari orang-orang yang mengidap NPD. Artinya mereka akan menggunakan cara-cara manipulasi untuk mencapai tujuan mereka, terutama jika mereka merasa terancam atau tidak dihargai. Dan atau jika ingin mencari bahan untuk dijadikan konten, meskipun dengan informasi yang minim, tidak menelusuri secara pasti, lalu memberikan opininya dengan cara berpikirnya sendiri. Padahal apa yang menjadi opininya itu belum tentu tepat. Selanjutnya, orang-orang seperti ini memiliki rasa percaya diri yang tidak realistis. Di balik rasa superioritas mereka, mereka sebenarnya memiliki rasa harga diri yang rapuh, dan rentan terhadap kritik. Orang dengan tipe seperti ini mudah tersinggung, dan mentalnya tidak siap untuk dikritik. Dan ketika dikritik, ia akan melawan walaupun itu tidak realistis. Kembali pada video di awal tadi, tindakan yang dilakukan oleh oknum netizen Indonesia si jantung pisang sang penjilat ringgit yang seperti parasit ini, secara tidak langsung, menunjukkan bahwasanya, netizen negeri Malaides tak mampu untuk membuat kontra narasi tentang negaranya. Sehingga butuh orang-orang seperti mereka. Hal itu terbukti dari statementnya bahwa, banyak DM, dari netizen negeri Malaides, untuk membalas kontra narasi dengan netizen Indonesia. Mereka siap menjadi tameng negeri Malaides, walaupun harus merendahkan negaranya sendiri. Dan ujung-ujungnya bukan memunculkan simpati dan saling menghargai, akan tetapi jadi antipati terhadap mereka, dan objek yang berkaitan dengan dirinya. Mereka memiliki andil untuk menciptakan konflik antara pihak yang sama, satu dengan yang lainnya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.